Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Termasuk di pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini, masih diberikan hidayah untuk mau mencari ilmu, masih diberikan kemampuan untuk mau mempelajari ilmu-ilmunya. Allah yang maha luas keilmuannya, Allah yang maha kaya. Semoga senantiasa memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita inayah, memberikan kepada kita petunjuk, supaya kita bisa memahami ilmunya, mengamalkannya sesuai dengan perintahnya dalam keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terlahir jauh di kota Mekah, lalu berhijrah ke Madinah. Jauh dari kita ya, perjalanannya luar biasa. Tapi ajarannya telah sampai kepada kita dari zaman dahulu kala, melewati para ulama, disampaikan dari satu kitab ke kitab yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kepada beliau, dan semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya, sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dipertemukan dengannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa untuk mencintainya, membersamainya dalam perjuangan sepanjang hidup kita, lewat ilmu, lewat amal, lewat perbuatan fisik, perbuatan hati, perbuatan pikiran, sehingga kita bisa digolongkan sebagai umatnya yang dicintai, sehingga kita bisa berkumpul dengannya kelak bersama para sahabat, bersama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni olehnya di setiap langkah dan perbuatan kita dan ucapan kita. Mudah-mudahan segala ucapan yang salah, bercanda gitu ya, atau ilmu yang disebarkan misalnya, atau perkataan yang diucapkan, informasi yang disampaikan, atau diskusi gitu, mudah-mudahan kita bisa diampuni oleh Allah segala kesalahannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing menuju kebenaran. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari segala kesalahan, bisa dipertemukan dengan para orang-orang yang beruntung, yang mendapat petunjuk dari Allah, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat rendah diri, dijauhkan dari sifat angkuh, dijauhkan dari sifat egois gitu ya, tapi diberikan hati itu yang mau menolong, yang mau terbuka, menyayangi, mencintai orang lain, mencintai dalam hal ukhuwah gitu, Rahman Rahim, kasih sayang.
dan sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan sesama umat muslim, bersilaturahmi, saling mengingatkan, saling belajar, saling bersilaturahmi gitu ya, supaya tercipta persatuan kita, persatuan Indonesia, ukhuwah kita nih sebagai orang Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuka sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Fikih Mawaris. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA. Beliau ini adalah guru besar hukum Islam, Insya Allah ya, guru besar hukum Islam di IAIN Wali Songo, Semarang. Ini sudah mengalami cetak ulang yang kelima, dan ini menjadi buku wajib bagi mahasiswa di IAIN, PTAIN atau PTAIS, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri ataupun juga swasta, dan masyarakat yang berminat mendalami hukum waris Islam. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari secara khusus setelah mempelajari Al-Quran, gitu ya. Dan saya mengajarkannya kepada orang lain, gitu ya. Jadi memang ilmu waris ini diperintahkan untuk dipelajari secara khusus. Penulis ini merupakan seorang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan mungkin suatu saat saya bisa berjumpa dengan beliau. Beliau lahir di Kudus 14 Juli tahun 59. Alamatnya juga ada di sini, di Jalan Karonsi Selatan. Ya, suatu saat kita bisa mengirim surat kepada beliau. Tempat tinggal di Jalan Karonsi Selatan nomor 7, Jalan Karonsi Selatan 7 nomor 592 sampai 594, Ngalian, Semarang. Kode pos 50181. Beliau menyelesaikan pendidikan di MI Al-Azhariyah. Lalu MI-nya di sini bahkan sampai 3 kali ya. Di MI Al-Azhariyah kelas 1 sampai 2, lalu SD Negeri 1 kelas 3 sampai 6, baru ke MI Al-Azhariyah kelas 6-nya, dan MI Taswiyakut Tulab Salafiyah di Kudus tahun 72. Ini sepertinya MI yang terakhir ini untuk persiapan mengikuti pembelajaran khusus di lembaga pendidikan Taswikut Tulab Salafiyah ini, dari MI, Sanawiyah hingga Aliyah beliau di sana. Baru beliau mengambil sarjana muda di IAIN Wali Songo Semarang, lalu menjadi sarjana syariah di IAIN Wali Songo Semarang juga. Lalu ke Jakarta untuk S2-nya di IAIN Syarif Hidayatullah, sekarang jadi UIN ya. Lalu S3-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. Dari pekerjaannya ada cukup panjang. Beliau adalah CPNS, lalu menjadi guru sanawiyah, CPNS dosen, kemudian asisten ahli media di sini di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, menjadi pembantu dekan di beberapa universitas Islam, menjadi dosen penguji juga untuk program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang, luar biasa ya, di Undip dari tahun 2003 sampai sekarang, dan menjadi rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang dari 1 November 2008 sampai Mei 2010. Masya Allah. Beliau juga pengalaman organisasinya banyak. Dari zaman kuliah beliau jadi sekretaris Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa, lalu menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, menjadi konsultan juga,
di SIMES atau Semarang Institute of Muslim Educational Studies, lalu menjadi koordinator wilayah Jawa loh. Nah, ini luar biasa, satu wilayah Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, termasuk Jogja, Banten, untuk Forum Komunikasi Komite Sekolah SD Koalisi Nasional. Menjadi ketua komite sekolah, lalu menjadi wakil ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah, hingga menjadi anggota Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia khusus daerah Jawa Tengah, bahkan Provinsi Jawa Tengah. Ini seorang tokoh yang luar biasa ya, Profesor beliau ini. Telah menulis di sini setidaknya ditulis ada 12 buku, Al-Quran hadis untuk sanawiyah, fikih usul fikih untuk aliyah, pendidikan agama Islam, lalu ada beberapa karya penelitian juga, pemikiran politik Abul Ala Al-Maududi, inovasi dan pemikiran hukum kaum liberal Islam, tren pembaharuan hukum Islam tahun 70 sampai 90-an, pemikiran hukum Imam Al-Haramain Al-Juwaini, teori kebenaran dalam pemikiran hukum Al-Ghazali, serta disertasi dengan judul pemikiran hukum Abul Husain Al-Bashri dan relevansinya dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Beliau memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak di sini, Insya Allah. 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kelahiran tahun 94. Kalau sekarang mungkin sudah lulus kuliah. Kalau 94 sudah mulai kerja. Insyaallah mudah-mudahan beliau ilmu fikih mawaris yang ditulis di sini bisa memberikan wawasan kepada kita, bisa barokah juga bagi beliau dunia dan akhirat, serta mudah-mudahan keluarganya juga diberikan kemuliaan dan ilmunya diberikan kebarokahan. Harus menjadi inspirasi sekali untuk kita ya, untuk terus belajar, untuk terus memahami suatu keilmuan, untuk menjadi salah satu ulama gitu. Menurut saya ulama itu ya orang yang berilmu, tidak harus ilmu tertentu gitu atau harus memiliki suatu lembaga, tapi yang pasti memiliki ilmu yang diamalkan dalam keikhlasan dan benar gitu. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan dalam setiap kata-kata kita. Buku ini diawali dengan kata pengantar, ada beberapa kata pengantar. Biasa ada pengantar edisi revisi, pengantar cetakan ketiga, kata pengantar pertama. Lalu ada beberapa bab di sini, ada 6 bab. Bab pertama tentang fikih mawaris dan perkembangannya. Sini kita akan memahami tentang ilmu waris. Yang kedua baru kita ke teori penjelasannya tentang ahli waris dan macam-macamnya. Jadi ada berapa ahli waris, apa itu ahli waris nasobiyah, apa itu ahli waris sababiyah, ashabul furud, asoba, zawil arham, maulal mu'tik. Maulal mu'tik itu karena memerdekakan hamba saya, hubungannya, dan yang terhijab. Jadi hijab, nanti ada hijab dan mahjub. Ada hijab sebagian, ada hijab hirman, hijab keseluruhan. Setelah kita mengenal ahli waris, siapa yang nggak bisa kena waris, siapa yang tidak boleh mendapatkan waris, misalnya kalau pembunuhan bisa menghalangi waris atau tidak, perbedaan agama bisa menghalangi waris atau tidak, siapa saja dianggap di antara anggota keluarga kita yang mendapatkan waris, itu dibahas di bab yang kedua tadi. Dan yang di bab ketiga kita mulai masuk ke metode perhitungan. Ada usul masail, ada tentang tasihul masail. Jadi
pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Oh bukan, itu nanti di aul dan rod. Usul masail, ada tasihul masail jadi kita bahas. Lalu bagaimana kalau misalnya perhitungan warisan apabila ada ashabul furud dan ada asobah. Asobah itu yang mendapat bagian sisa. Kalau ashabul furud itu berapanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ada setengah, 2/3, 1/6 dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya di dalamnya hanya ada ashabul furud, dihitung semua. Jadi semuanya tidak ada asobahnya. Nah, di sini baru berlaku nanti aul dan rod, perbuatan ke atas dan pengurangan. Nanti juga di sini dijelaskan tentang perbedaan ulama tentang aul dan rod ini. Dan yang terakhir, yang menyimpang, di penyimpangan umum yang terjadi ketika perhitungan warisan ini. Itu bab ketiga tentang cara perhitungannya. Kita setelah tahu kadarnya, rumusnya, sekarang kita bagaimana cara menggunakan rumusnya. Ternyata beda dengan matematika, ya hampir sama lah. Setelah kita tahu bahwa rumus mencari misalnya rumus kimia misalnya, bagaimana air itu H2O, lalu bagaimana ini. Nah, ketika menghitung bagaimana kalau air ini campur dengan ini misalnya, bagaimana cara perhitungannya. Nah, itu dia bahas di bab yang ketiga. Yang keempat, kita akan membahas tentang perhitungan pembagian warisan bagi ahli waris yang mempunyai kasus tertentu. Ini kasuistik, pembahasan kasus-kasus tertentu. Bagaimana kalau misalnya ahli warisnya masih dalam kandungan? Bagaimana kalau misalnya anaknya ini anak zina? Bagaimana kalau dia anak li'an, gitu ya, anak yang hasil ada li'an tapi sebelumnya gitu ya. Lalu bagaimana kalau orangnya hilang gitu ya, nggak ketemu? Bagaimana kalau misalnya anaknya husnul, hunsal muskil, banci, gitu. Bagaimana, apakah dia laki-laki atau perempuan? Bagaimana cara menentukan kelaki-lakiannya atau perempuanannya? Lalu harta warisan orang yang dalam tawanan, bagaimana kalau ahli warisnya itu ada dalam tahanan? Bagaimana kalau misalnya ahli warisnya itu non muslim atau murtad? Nah, ini dibahas nanti di bab yang keempat. Bab yang kelima, kita akan membahas tentang wasiat wajibah, bagaimana kedudukannya wasiat wajibah ini. Dan yang terakhir, membahas tentang beberapa gagasan dalam pembagian warisan. Bagaimana kalau misalnya diajak damai saja? Bagaimana kalau misalnya dibagi warisannya itu ketika pewarisnya masih hidup? Bagaimana misalnya pembagiannya itu secara kolektif saja? Bagaimana kalau misalnya pembagian warisannya sistem gonogini gitu? Nah, itu dibahas dalam buku ini. Totalnya ada 215 halaman, termasuk nanti ada daftar pustaka, glosari, dan riwayat menulis yang sudah kita baca di awal. Jadi menurut saya buku ini sudah sangat-sangat cukup untuk memahami ilmu waris. Tapi memang harus dihafal ya. Kalau nggak dihafal ya Bu, ya kalau ada yang bertanya tentang ini bagaimana hukum warisannya, ya kita jadi harus buka-buka buku ya. Ada profesi yang harus buka buku gitu, ada profesi yang ya kalau buka buku tuh berasa gimana gitu, kayak dokter misalnya. Kadang dokter juga ada yang buka, saya lihat sih kadang katalog obatnya dulu gitu. Kalau sekarang kan udah ada di komputer ya. Allahu Akbar. Tapi kan kalau misalnya kalau kita di kantor kan kadang ya harus buka undang-undangnya dulu, kayak auditor gitu. Ya jadi auditor kita harus ada buku auditnya apa. Kalau auditor bisa menghafal, jago banget. Jadi ada. Nah, ini dalam Kima Waris ini biasanya kalau saya lihat Mamah Dedeh misalnya, kalau di TV ada yang bertanya tentang warisan tuh udah di luar kepala, sepertinya udah hafal banget. Misalnya ada yang meninggal siapa gitu, meninggalkan keluarga siapa, berapa urusannya, nah itu tinggal dihitung. Wallahu a'lam. Baik, untuk membuat waktu lebih efisien, mari kita langsung saja memasuki bab yang pertama tentang apa itu fikih mawaris, perkembangannya seperti apa. Dalam buku ini dibahas tentang pengertian ilmu
fikih mawaris itu. Fikih mawaris terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan mawaris. Kata fikih dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali. Fikih ini artinya hampir sama dengan ilm alama ya. Faqaha sama alama itu artinya sering disamakan, yaitu memahami, padahal artinya, maknanya itu berbeda. Kalau fikih itu lebih merupakan kerja penalaran, meskipun penalaran ini dalam upaya memahami nas Al-Quran sebagai wahyu, yang membacanya ibadah, muta'abad bitilawati, dan as-sunnah ta'awayu ghairu matlub. Jadi kita bisa faqaha ini, kata faqaha ini atau fikih nanti jadinya kata turunannya faqaha yafqahu fikhun gitu ya. Fi'il masdar, isim masdar berarti ya. Betul apa tidak? Silakan, mungkin ahli sorof, ahli bisa memberikan saya masukan. Faqaha yufaqihu fikhun, berarti jadinya fikih nanti. Memahami, yufaqihu fitin. Nah, di sini jadi fikhun berarti al-fikhu atau isimnya. Artinya ya penalaran gitu ya. Jadi memang ini tuh maknanya lebih ke penalaran secara bahasa. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Barang siapa yang menghendakinya kebaikan, barang siapa Allah menghendakinya kebaikan, maka ia akan memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Itu secara bahasa maknanya dari tentang fikih. Dan mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirasun, artinya warisan. Marosa yurisu gitu ya. Mirasun artinya ya warisan. Warosa mewarisi. Mirasun warisan. Nah, fikih waris ini, mawaris ini ya dari kata miros. Ada juga mawaris ini disebut juga dengan kata faroid. Artinya ini faroid itu bentuk jamak. Farodo yufari, farodo faridu. Jamak taksirnya farodo, farodoni, faroidun. Nah, ini jamak taksir. Taksirnya adalah faroid. Dari kata farodo artinya ketentuan atau menentukan. Fi'il madinya farodo. Farodo yufaridu, faroidun, farido. Nah, di sini farido, farodo yufaridu farido. Jamannya faridoni, faroid. Nah, disebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Waqad faradtum lahunna farido fanisfu ma faradtum. Adalah sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Jadi kata faroid ini artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Itulah intinya. Ada beberapa istilah yang membahas fikih mawaris. Lalu hukumnya apa? Hukum mempelajari ilmu waris ini disebutkan dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'allamul Qur'ana wa 'allamuhun nasa wa ta'allamul faraida wa 'allimuhan nasa fa innamru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiku ayakhtalifa isnani fil faridah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid. Nah, di sini bahkan perintah mempelajari ilmu faraid ini diperintahkan setelah perintah untuk mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Itulah salah satu keistimewaannya menurut buku ini.
mempelajari ataupun mengajarkan ilmu faraid ini. Karena aku adalah orang yang akan terenggut atau aku akan mati, sedang ilmu ini akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Di riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Daruqutni. Nah, itu dalilnya ya, sudah cukup jelas. Para ulama berbeda pendapat bahwa mempelajarinya. Ada yang berpendapat wajib kifayah atau kewajiban kolektif. Ada juga yang menyebutnya menjadi wajib ain apabila dipandang sebagai pimpinan, dipandang sebagai panutan gitu ya. Khususnya ulama misalnya di satu daerah itu harus bisa itu ilmu faraid. Ya. Lalu di sini dibahas tentang bagaimana ilmu-ilmu faraid sebelum Islam. Jadi zaman dulu tuh sebelum agama Islam datang di negeri Arab jahiliyah itu sudah ada astagfirullah, sudah ada gitu ilmu tentang waris ini. Salah satunya ya karena pertalian kerabat atau qarabah, lalu karena ada janji prasetia atau al-hilf wal mu'aqadah. Janji prasetia ini dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih gitu ya. Caranya mereka berikrar untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Lalu ketiga ada pengangkatan anak atau bani atau anak adopsi. Ya zaman dulu juga dari zaman Arab jahiliyah, pengangkatan anak atau adopsi itu sudah umum dilakukan. Baik. Lalu di awal-awal Islam seperti apa pembagiannya? Tadi sama, ada tambahan dasar. Tadi selain pertalian kerabat, janji prasetia, pengangkatan anak, ada juga yang terkait hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu adanya ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini kan disaudara-saudara, karena ini bisa membuat adanya pertalian warisan gitu ya. Lalu tapi kemudian akan ada penghapusan nanti. Misalnya dengan surah Al-Ahzab ayat 4-5 nanti penghapusannya. Begitu. Allah alam, di sini udah dijelaskan banyak sekali penjelasannya tentang bagaimana sejarahnya di awal-awal Islam. Lalu kita bagaimana saat ini sumber-sumber hukum kewarisan Islam saat ini. Yang pertama adalah Al-Quran pastinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa yang dihapus, hukum ketentuan sebelum Islam yang sudah dihapus. Yang pertama penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, dihapus melalui surat An-Nisa ayat 7 dan 127. Lalu dihapus juga ikatan persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansor sebagai dasar mewarisi melalui surat Al-Ahzab ayat 6. Lalu dihapus juga pengangkatan anak, sekarang tidak bisa saling mewarisi. Lalu yang keempat, banyak ayat Al-Quran yang menegaskan secara definitif furudul muqaddarah atau ketentuan yang pasti, yang ditentukan, dan bagian sisa seperti apa. Dan salah satu yang paling penting adalah surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12 gitu ya. Tentang wasiat juga ada di sana. Lalu ayat 13 sampai 14. Allahu a'lam. Itu dalil dari Al-Qur'annya. Lalu dari As-Sunnah, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikul faraidu bi ahliha fama baqiya fala aula rajulin zakarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak,
Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Allahu a'lam. Ada beberapa di sini sunnahnya hadis dari Rasulullah SAW. Lalu ada al-ijma, jadi salah satu rujukan juga, yaitu kesepakatan kaum muslimin. Yang selanjutnya ada al-ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Itu sih untuk rujukan ilmu waris yang akan kita jelaskan nanti. Kalau di dalam buku ini kan sudah dijelaskan secara rinci ya, mana ashabul furud, mana furudul muqaddarah, lalu mana juga yang wajib mendapat berhak mendapat asobah. Lalu ada syarat dan rukun pembagian warisan. Syarat dan rukun pembagian warisan itu yang pertama ada al-muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta, atau orang yang diwarisi harta peninggalannya, atau istilahnya orang yang mewariskan hartanya. Harus ada beberapa kematiannya ini sudah dinyatakan secara hakiki, baik secara yuridis atau secara hukmi, maupun juga secara takdiri atau berdasarkan perkiraan. Nanti ketentuan wafat itu bisa hakiki, bisa hukmi, ataupun juga takdiri. Yang kedua ada al-waris atau ahli warisnya. Nanti dijelaskan siapa saja ahli waris itu. Syaratnya pada saat meninggalnya waris, ahli waris ini benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan, meskipun masih berupa janin. Apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan seperti kontraksi atau cara lainnya, maka si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah al-maurus atau al-miros, yaitu harta peninggalannya setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Lalu bagaimana kalau misalnya si mati ini, al-muwaris ini, yang meninggalkan harta warisan ini, ternyata malah lebih banyak hutangnya daripada harta peninggalannya? Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasi sebesar hak-hak waris secara profesional? Hal ini akan diuraikan pada bahasan tentang hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris. Nanti akan dijelaskan. Lalu di sini halangan untuk menerima warisan, atau disebut dengan mawanil irs, yang artinya yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan. Ada 3. Yang pertama pembunuhan atau al-qatlu, yang kedua berlainan agama atau ikhtilafuddin, dan yang ketiga adalah perbudakan atau al-abd. Apa dalilnya? Dari Imam Ibnu Abbas, dari Imam Ahmad bin Abbas, dari Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan fa innahu la yarithuhu wa illam yakul lahu warisun ghairu wa in kana lahu waliduhu aw waladuhu falyasal liqatili miras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang korban, maka sungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. Begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. Allahu a'lam. Ini ada banyak sekali penjelasan tentang bagaimana kondisi pembunuhannya, bagaimana kalau misalnya khilaf pembunuhannya, bagaimana kalau pembunuhannya dianggap khilaf. Silakan nanti dibaca bukunya untuk penjelasan lebih lanjut. Yang kedua berlainan agama, sebagaimana hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Itu ada dijelaskan juga secara panjang di sini. Lalu yang terakhir ada perbudakan. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqiru ala syai'. Dalam surah An-Nahl ayat 75, Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Allahu a'lam. Tapi sekarang sudah tidak ada yang perbudakan ini. Ini yang keempat ada dari tentang berlainan agama, berlainan negara. Nah, negara di sini ada wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, gitu ya, kepala negara tersendiri dan memiliki kedaulatan sendiri. Di sini ada beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi. Walau alam, silakan nanti dibaca-baca juga. Lalu dijelaskan ini sebab-sebab menerima warisan tadi tentang kekerabatan, lalu perkawinan, lalu al-wala atau kemerdekaan hamba saya atau budak, dan hak-hak yang wajib ditunaikan. Sebelumnya nanti ini ada masih panjang juga ya pembahasannya tentang lalu pelaksanaan wasiat seperti apa, dan itulah penjelasannya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibaca lagi tentang bagaimana cara pembagian wasiat, lalu bagaimana cara menyelesaikan urusan-urusan yang meninggalkan warisan sebelum dibagikan hartanya, bisa nambah waktu lagi. Memain game. Baik, itu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa mempelajari mewarisi ini dengan baik, menghafalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, dan mengamalkannya, dan selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, perintah-perintah Allah, apapun itu, tidak hanya dalam ilmu warisan, dalam waktu misalnya, dalam mendidik anak misalnya, ataupun dalam mendidik keluarga. Bagaimana kita harus membagi waktu dengan tepat, membagi harta dengan tepat, karena ya harta, waktu, rezeki kita semuanya kan milik Allah. Jadi kita memang perlu untuk ikhlas dan mengembalikannya kepada Allah sesuai dengan ketentuannya. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.